Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Fatmawati bersama rekan kami, Ibu Dora. Kami berdua akan mempraktekkan kucing model Tirta. Adapun yang melatar belakangi di kasus pertama, yakni Bu Dora sebagai seorang guru bahasa Indonesia mengajar di kelas 9. Beliau merasa risau karena di tahun ini beliau mengajar kelas 9 dan kebetulan mendapatkan 4 rombel, yaitu 9A, 9B, 9C, dan 9D. Di tengah perjalanan, Bu Dora merasa tidak puas dan selalu menahan emosi atas perilaku siswa kelas 9D yang beliau ajar, yakni karakter siswanya berbeda dengan kelas lainnya. Disinilah terjadi percakapan antara Bu Dora dengan Bu Nani. Keberadaan Bu Nani sungguh membantu serta memantapkan hati Bu Dora untuk mengambil keputusan. Bu Nani sebagai coach dan Bu Dora sebagai kuci. Assalamualaikum Ibu Dora. Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana kabarnya Bu Dora? Apa baik-baik saja? Ya Bu, Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana sekarang perkembangan di sekolahannya, Bu? Apakah semuanya berjalan lancar? Terkhusus kerja OSIS atau kelas 9 tahun ini? Keadaan OSIS di periode ini sungguh luar biasa semangatnya mereka Bu. Nggak ada masalah. Saya senang. Insya Allah baik-baik saja, masih dalam kondisi aman. Kami masih bisa mengendalikan. Tapi kalau boleh berbagi, saya ini nggak tahu ya apa yang saya rasakan. Saya ini agak berbeda, Bu. Merasakan siswa yang kelas 9 untuk tahun ini. Nggak Berbeda. enak. Mm-mm. Berbeda gimana maksudnya? Apakah ada masalah? Apakah Bu Dora merasa tidak nyaman? Kalau boleh tahu, bisa dong berbagi dengan saya. Siapa tahu saya bisa membantu. Dan juga untuk pembelajaran saya juga. Bukan serius sih menurut saya, tapi cukup mengganggu juga. Baru kali ini saya merasa agak kecewa, tertekan. Tapi ya gimana lagi, tetap saya jalani. Wah, betul berarti dugaan saya. Selama ini Bu Dora yang saya lihat selalu ceria, tapi akhir-akhir ini jenengan agak beda loh Bu. Ya, beda. Saya pikir jenengan sakit atau ada masalah keluarga. Ternyata tidak. Kalau boleh tahu, ada permasalahan apa ya, Bu? Gini Bu, saya kan mengajar 4 kelas, ya. Saya kan mendapatkan 4 rombel, yaitu 9A, 9B, C, dan D. Saya selalu enjoy loh padahal dengan mereka itu, Bu. Saya selalu mencoba memahami diri saya, kemampuan saya, karakter saya. Bahkan saya berusaha mengetahui kekurangan yang ada pada diri saya. Saya merasa saya memang masih kurang sekali dalam hal apapun. Nah, dari karakter dan kemampuan saya ini, saya juga mau mencoba menyelami tentang mereka juga, berusaha tahu bagaimana, siapa mereka. Ternyata, memang iya, saya waktu mengajar kelas 9A, sungguh luar biasa. Bisa dibuat umpan balik, pokoknya sesuai dengan apa ya, ekspektasi saya. Tapi memang luar biasa, selalu aktif, penurut, smart.
Kelas 9B, C juga hampir sama. Lah, ini Bu, yang di 9D, ya saya sih tahu masing-masing karakter mereka itu sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan antara 9A, B, C, D. Mereka punya karakter sendiri, bahkan bisa menjadi sebuah karakter kelas. Tapi nih, kelas 9D sungguh luar biasa. Karakter mereka itu hampir sama dalam satu kelas. Suka bikin onar, bahkan ada yang sering kehilangan barang loh Bu. Pegel saya sampai tuh. Hmm, Kadang berkelahi, tidak menghargai guru. Pokoknya capek deh itu melihat. Tapi saya harus sabar. mhm. Waduh, kok bisa sampai segitunya sih, Bu, ya? Apakah Bu Dora pernah mencoba cara lain untuk bisa mengubah karakter mereka menjadi lebih baik? Misalnya, dengan opsi lain apa gitu? Sudah, bahkan sudah saya coba dengan pembelajaran yang sangat inovatif. Saya sampai melihat di YouTube loh bagaimana cara Mmm, mengajar yang baik. bagus itu. Contoh, saya Mhm. berikan video-video tentang kehidupan, orang Mmm, tua, keluarga, bahkan nasib anak yang menyandang disabilitas loh. Tujuan saya agar dapat membangun karakter mereka, menggugah hati mereka. Dan saya nih sampai rela kadang 3 jam itu tidak memberikan pembelajaran bahasa Indonesia, tapi saya hanya sering memberikan cerita tentang bagaimana cara menggali sebuah potensi, menjadi anak yang sukses, meningkatkan budaya positif, pokoknya tentang yang baik-baik. Kayaknya mendengar, besoknya berubah lagi. Saya mendengar ada yang berkelahi di dalam kelas sampai mimisan loh. mimisen? Iya, Saking kerasnya mungkin ya itu ya? Ekstrim sekali ya ceritanya. Apakah Bu Dora pernah mencoba untuk ke wali kelasnya, atau ke duta, atau ke kepala sekolah, atau ke orang tuanya mungkin, menceritakan tentang kondisi anak-anaknya kalau di sekolahan? iya. Semua sepertinya sudah saya lakukan. Saya nih berusaha agar bisa yang saya lakukan, Bu, saya harus bisa membangun bad mood saya. Mungkin saya akan mencari rekam jejak mereka dulu, Bu. Mmm, Saya cari rekam jejak mereka. Berbicara dengan wali kelas, bahkan mungkin saya harus mengubah strategi mengajar saya. mhm mhm. Saya juga bingung, saya harus mengubah suasana kelas. Bagaimana kelas ini harus bisa menyenangkan. Melakukan pendekatan yang lebih intens mungkin ya kepada mereka. Mhm. Bahkan bisa jadi mereka nanti nih, saya beri peran mungkin ya, agar mereka merasa dihargai. Pusing saya, Bu. Nah, itu. Setuju setuju saya. Setuju dengan idenya Bu Dora barusan. Bisa jadi mereka nanti bisa lebih dekat ke Bu Dora daripada ke wali kelasnya. Bu Dora ini keren, sip. Ah, bisa saja Bu Nani nih. Hmm, Semua keren kok. Saya nih manusia biasa, Bu. Buktinya saya juga seperti anak kecil yang kurang bijak. Nah, ini sudah satu bukti buat saya. Saya ini manusia yang tidak sempurna loh. Ya, saya masih memiliki ego. Sudah tahu mereka itu anak-anak yang unik, tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan satu yang dengan yang lainnya. Mengapa saya masih memiliki penilaian buruk kepada mereka? Nah,
Ini sudah kebodohan dan kegagalan yang terbesar buat saya. Bu Dora ini bisa saja hanya bisa hanya berpikir seperti itu. Ah, menurut saya ya, keputusan yang jenengan ambil tadi itu sudah tepat loh, Bu. Kalau yang jenengan rasakan itu menurut saya ya manusiawi. Karena eh, saya pun belum tentu bisa seperti jenengan. Coba Bu, jenengan terapkan metode seeing-nya agar anak-anak bisa stop sejenak. Wah, keren itu. Sebenarnya sudah ada di dalam benak saya, Bu. Sudah ada. Coba ya, saya akan rembuk dan ajak mereka untuk outing kelas mungkin ya. Mhm, Saya akan mendekati dan bicara banyak lebar dengan wali kelasnya. Kemudian saya akan menghadap ke kepala sekolah minta izin. Semoga beliau-beliau mendukung saya. mhm, Bahkan mungkin saya harus minta izin kepada orang tuanya langsung. Saya suruh mhm, minta surat keterangan izin. Ya, ya, akan saya coba, Bu. mhm. Yes, keren. Keren nih kalau Bu Dora bisa outing kelas. Tapi saya masih ragu nih. Jangan-jangan mereka nanti membuat onar di sana, melakukan hal-hal yang tidak baik. Aduh, terus kalau ada apa-apa, membuat saya sengsara dong. Ih, Bu Dora, ayo ayo semangat. Biasanya yang punya sifat optimis dan mampu menembus tantangan itu kan jenengan. Mengapa kali ini kok pesimis? Ayo semangat semangat Bu Dora. Kita harus bisa mengubah perilaku mereka. Ini tugas kita. Semoga ke depannya mereka selalu ingat pada kita. Ya, ya. Amin. Semoga ya, Bu ya. Doakan aja. Intinya, Bu, kalau buat saya, kita tuh menanam baik, pasti hasilnya nanti baik pula. Mhm. Coba dulu siapa tahu semuanya bisa mengubah menjadi baik. Iklim kelas baik, iklim sekolah menjadi baik, semua berubah menjadi baik. Semoga Allah memberikan kekuatan sih pada saya. Mhm. Ini adalah tugas yang mungkin yang harus saya emban. Tidaklah mudah seperti orang membalikkan telapak tangan menjadi Mhm. seorang pendidik. Saya pun juga manusia biasa loh, Bu. Iya. Ayo ayo semangat semangat udara. Kita maju bersama. Kita grow. Grow, luar Grow. biasa. Terima kasih Bu Nani. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di coaching model Tirta yang kedua, percakapan antara coaching dan coach dengan menggunakan model Tirta. Di sini ada seorang guru bernama Bu Nani, kelas 6, yang beliau ini merasakan sangat dilema dengan keadaan dan perilaku siswanya. Keadaannya adalah peraturan pemerintah nih, bahwa setiap murid di sekolah dasar itu harus naik kelas. Yang kelas 6 juga harus lulus. Sedangkan perilaku siswa adalah sesekali masuk sekolah dan hanya sesekali mengikuti kegiatan ujian sekolah. Keadaan di rumahnya, dia anak yatim yang tinggal bersama ibunya. Dia memiliki kelebihan khusus sih, dia bisa mengobati pasien. Itu sih menurut ibunya. Hmm. Sehingga si anak ini diizinkan ibunya untuk tidak datang ke sekolah. Pernah juga mengajukan untuk belajar daring. Belajar dari rumah saja yang otomatis membuat guru 2 kali kerja, memfasilitasi murid luring dan daring. Budora sebagai coach di sini yang mendengarkan keluh kesah daripada Bu Nani, beliau menjadi seorang coach yang berharap menemukan solusi dari permasalahannya. Assalamualaikum Bu Nani.
Tumben ini Waalaikum sedang ada masalah kah? Waalaikumsalam. Sunyi senyap. Biasa aja kok Momi ini, ada-ada aja. Yang benar. Terlihat loh tidak seperti biasa gitu loh. Agak redup. Redup suasananya maghrib Momi. Iya sih sebenarnya ada sedikit ganjalan di hati. Kenapa? Kenapa? Sini sini yuk cerita. Mungkin ada yang bisa saya bantu atau ayo kita cari solusi bersama. Dan nggak terasa redup gitu loh dirimu. Aku lihat sayu banget. Jangan Pucet gitu dikeluarkan ya. sih. Iya, saya tuh juga mikir lama tentang permasalahan ini. Saya simpen, tak pikir, pikir lagi, disimpan lagi, cari solusi, gimana enaknya, tepatnya itu bagaimana. Tak pikir-pikir sendiri kok malah rasanya tambah pusing gitu, Bu. Iya. Nah, ketahuan kan? Bener nih dugaanku. Buat apa masalah itu disimpan? Iya, kalau uang disimpan jadi banyak. Nggak bikin kita makin senang nih kalau masalah disimpan. Semakin runyam. Iya, Iya kan? Mami ya. Bener. Kalau uang disimpan makin banyak, bisa buat kita healing-healing, jalan-jalan, mukanya jadi nggak redup begitu ya. Iya. Iya, betul. Kenapa? Kenapa? Ada masalah apa nih? Yuk cerita, cerita. Mhm. Begini loh, Mami. Dari mana ya ceritanya? Saya itu punya murid, jarang masuk. Pernah masuk, hanya sesekali, habis itu nggak masuk lagi. Pernah ikut ujian hanya sesekali, selebihnya ndak ikut ujian lagi. Padahal ya, saya tuh sudah 3 kali ke rumahnya, mendatangi ke rumahnya di pagi hari, di jam-jam sekolah saat dia tidak hadir. Saya sudah bertemu dengan ibunya, saya juga sudah menemui anaknya, sudah menasehati, juga sudah mengingatkan untuk masuk sekolah. Kok ya tetap juga nggak masuk. Ini mau ujian sekolah, jadinya bingung saya itu. Memang alasannya apa dia tidak masuk sekolah nih? Capek Ada masalah. katanya, Capek. capek. Malamnya habis ngobati pasien, Se- sehingga di pagi hari dia ngantuk. Padahal sudah saya toleransi. Lah yo masa ngobati pasien itu setiap hari. Maksud saya itu, mbok ya masuk sekolah kalau sudah beres ngobatinya. Lawang dia itu masih anak-anak loh Momi, masih 11 tahun. Bukan tugas utamanya bekerja. Kasihan saya itu sebenarnya. Kasihan kenapa? Apa yang membuat sampean kasihan nih? Ya itu tadi, masih anak-anak sudah bekerja. Malah kewajibannya yang keteter, tidak terlaksana, tidak belajar, tidak ke sekolah. Tapi ya Mami, saya tuh pernah datang dan bertanya ke di sekitar rumahnya situ.
Saya tanya-tanya ke temannya yang rumahnya dekat di situ, sebenarnya kenapa sih si murid ini kok sering nggak masuk sekolah? Kalau menurut penuturan teman-temannya, dia itu ngegame, ngegame FF sampai larut malam. Oh, begitu. Terus terus gimana ini lanjutannya? Ya, kalau dia ngegame FF sampai malam, artinya kan dia tidak sekolah karena ngantuk, bukan karena ngobati pasien, tapi karena dia main FF sampai malam. Artinya orang tuanya yang lalai, tidak mengontrol putranya dengan benar, ya kan? Wah, rumit juga ya. Menurut Bu Nani, tindakan yang mungkin sebaiknya diambil oleh Bu Nani harus bagaimana nih? Kalau menurut saya itu kepinginnya sekali lagi mendatangi orang tuanya, datang ke sana. Tapi saya tidak sendirian. Saya itu pengen ngajak senior, rekan sejawat saya yang senior, eh, agar gimana ya? Karena saya tuh gini loh, Momi, mau menasehati orang tuanya lebih tua dari saya. Jadinya kan dilema. Sehingga saya itu butuh orang yang mendampingi saya untuk berkomunikasi dengan harapan kalau sesama usianya sama tuanya itu bisa nyambung, bisa menjelaskan, bisa memberi pengertian kepada orang tuanya bahwa kalau si anak ini terus-terusan begini, terus-terusan tidak masuk sekolah, terus-terusan absen, terus-terusan tidak ikut ujian, nilainya dapat dari mana? Nah, itu loh, eee, kan berarti peran orang tua ini sangat penting, karena si anak ngantuk main FF itu ada di rumah. Yang harusnya membangunkan anak ke sekolah itu kan orang tua. Jadi saya itu merasa butuh seseorang yang bisa menyadarkan orang tuanya gitu loh, Momi. Iya, iya. Iya. Nggak apa-apa, keren-keren. Menurut saya juga begitu. Tapi bagaimana ya caranya untuk mempengaruhi ibunya itu? Itu bukan hal yang mudah loh. Mungkin Iya. Bu Nani punya cara lain. Iya, iya, iya. Bener. Saya tuh sampai belajar loh caranya ngomong yang luwes. Sampai saya tuh belajar bahasa Madura. Biar saat saya berbicara, saat beliau tidak paham apa yang saya maksud itu sampai saya tuh belajar bahasa Madura. Sehingga terjalin komunikasi yang sambung antara sekolah dengan orang tua. Makanya saya juga kepikiran sebenarnya ngajak senior yang pinter ngomong bahasa Madura, ngomong bisa nyambung dan menjelaskan bahwa kalau main HP itu bisa ngobrol sendiri itu bukan karena dia sedang ngobrol dengan jinnya atau apanya, tapi memang di FF itu memang ada ngobrol sendiri, begitu. Itu kan perlu kita jelaskan ya, Momi. Sehingga eee, pemikiran orang tuanya bahwa anaknya bisa mengobati pasien karena saat malam dia bisa ngobrol sendiri dan sedang fight, sedang bertempur, itu aduh saya tuh aduh, bingung gitu loh, khawatir orang tuanya yang nggak terima, malah gimana. Jadi menurut saya ya Mumi, solusinya itu ya ngajak senior itu yang pinter ngomong bahasa sesuai dengan orang tuanya.
Kalau kalau menurut Momi gimana? Ya, enaknya gimana ya Bu Nanin? Semuanya tuh dicoba dulu. Caranya ya harus lebih luas, harus menyadari eh, budaya dan lain sebagainya. Bu Mhm, Nani juga harus menyadarkan bahwa ibunya ini harus sadar benar dengan kondisi anaknya. mhm. Bu Nani harus membela anaknya di sini. Yang Ih, terbaik Bu Nani deh. iya, iya bener ya. Berarti saya besok tak berangkat aja wes, saya tak ngajak. Ada teman saya itu yang kebetulan rumahnya Probolinggo, bisa berbahasa Madura, juga bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini. Jadi semakin cepat dapat solusinya, saya kan semakin leluasa untuk mengajar dan seandainya meluluskan murid itu tidak terbebani secara moral begitu ya Bu ya. Nanti setelah saya coba apapun hasilnya ya yang penting sudah usaha dulu wes saya Iya, terima kasih Bu Dora, terima kasih. iya, Saya iya, iya. saya Boleh, jadi boleh, itu dilakukan. Semoga bisa mhm, memberikan jalan yang terbaik, membuat Bu mhm, Nani masalah ini cepat selesai dan nggih. tidak mempunyai beban. Tidak ada yang salah sebenarnya, pemerintah tidak salah, Bu Nani tidak salah, keadaan Iya, sekolah mungkin keadaan anaknya ini mungkin juga tidak salah. Emang kondisi yang harus seperti ini. Bu Nani tetap iya, semangat, nggih. semangat. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dora. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum.